Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ba'd. Anda sekalian, kelas 10 IPA 1 PTM tanggal 19 Oktober 2021 bertepatan dengan Maulid Nabi ya, Rabiul Awal ini. Hanya saja selama atau sepanjang Republik ini ada, selalu melaksanakan tepat pada waktunya. Ya, pada rejim sekarang ada dirubah waktunya, digeser, dan ini bukan yang pertama kali. Hijriah tahun 1 Hijriah kemarin 1 Muharram juga digeser. Ya, dengan alasan hari kejepit ya, hari Selasa. Dan ini sudah diprotes oleh Ketua MPR dan juga oleh Majelis Ulama Indonesia. Masuk. Tutup pintunya karena ada AC. Hanya saja rejim ini tidak bergeming ya. Tidak bergeming ya. Yang begitu Anda sekalian, sekedar diketahui saja. Dan ini merupakan ya sejarah, dicatat oleh sejarah, sesuatu yang tentu saja terbagi dua. Kalau mungkin yang rejim dan pro rejim ya ini baik, dan masih banyak yang berpikiran bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, karena ini hari Maulid juga Ananda, dan juga bertepatan dengan Imtak sekarang ya, antum bawa baca Qurannya. Biasanya di sini membaca Quran dengan apa? Maksud abati, caranya bagaimana, metodenya? Ya, masuk. Tutup pintu, tutup. Biasa gimana membaca Qurannya? Biasa. Kenapa? Sama-sama. Sekarang sudah pada surat apa, ayat berapa? Surat apa, ayat berapa? Antum sebutkan, baca satu ayat aja. Surat Al-Baqarah Ayat 105. Al-Baqarah 115. Al-Baqarah 115. Oke. Al-Baqarah 115. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Yuk sama-sama aja ya. Mana berarti nggak nampak nih. Ya Allah. Oke, yuk. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dah, sadaqallahul adzim. Coba kita tarjim ya, terjemah. Antum lihat terjemahannya. Walillahil masyriq wal maghrib. Antum cari ya. Oke. Walillahil masyriq wal maghrib. Masyriq wal maghrib. Wal maghribu. Mana udah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Oke. Sudah ada yang buka terjemahan? Fa aynama tuwallu. Ada terjemahannya? Fasamma wajhullah. Sudah ada? Ayo baca. Fasamma
wajhullah. Fasama wajhullah. Ayo, siapa? Kita tarjim dulu ya. Terjemahkan. Wa dan lillahi bagi Allah. Walillahi dan bagi Allah. Al-Masriq apa? Timur. Arah timur wal maghrib. Maghrib untuk tenggelamnya matahari dan arah barat. Punya Allah semua. Kemudian di Al-Baqarah ayat surat ini 100 berapa tadi? 115. Oh 29 ya kalau nggak salah. Di Al-Baqarah coba antum lihat ya, Al-Baqarah 29 kalau tidak salah. Di sini adalah Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Nah itu ya. Dan dialah Allah yang telah menciptakan bagi kamu apa-apa yang ada di bumi, di atas, di bawah bumi, jami'a seluruhnya. Nah itu. Kemudian si walillahil masyriq, hanya punya Allah. Jangan sombong sekaya apapun wahai manusia, karena arah timur, arah barat semuanya milik Allah. Sehingga fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun antum menghadap, tetapi di sini harus dicari dulu apanya, asbabun nuzulnya, ya, ini tentang hukum tentang apa kan seperti itu. Kemanapun antum menghadap, antum sebenarnya adalah menghadap kepada kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha luas dalam segala hal, maha luas pengetahuan, maha luas kekayaan, dan Allah maha mengetahui. Artinya apa di sini? Ini harus kembali ke tafsir sebetulnya. Satu asbabun nuzul antum harus pelajari nanti ya lebih detailnya, dan yang kedua kepada tafsir para ulama. Yang jelas kita ambil sedikit kesimpulan dulu bahwa tidak ada tempat, satu ya, tidak ada tempat untuk bersembunyi ananda, karena dimanapun itu adalah walillah, milik Allah. Tidak ada tempat kita bersembunyi. Mau kemana kita? Makanya kalau antum tidak patuh taat kepada Allah Azza wa Jalla, silahkan keluar dari permukaan bumi ini. Tetapi mau kemana? Lari. Karena semuanya adalah hak milik Allah. Dan satu itu. Yang kedua, antum sebagai wirausahawan khususnya ya, tidak boleh ada rasa putus asa alias pesimis. Tidak boleh. Mengapa? Sebab kekayaan Allah itu maha luas. Innallaha wasi'un, maha luas dan maha mengetahui terhadap jangankan kondisi fisik kita, bahkan maha mengetahui terhadap hati kita. Itu saja Anda yang bisa Abati sampaikan ya sedikit. Baik, kita mulai sekarang dengan pelajaran. Banyak ya untuk PKWU ini, ada beberapa, tapi Abati pilih yang Abati bawa yang ini udah lecek nih, karena bagus itunya, isinya mewakili lah, tidak terlalu tipis ya, tidak terlalu tebal. Kalau yang Erlangga cukup tebal ya, dan harganya pun ini sangat terjangkau. Baik, kita akan mulai, dan buku ini untuk semester depan lagi. Anda sekalian, antum itu wajib sekolah itu sampai minimal ke S2 ya, minimal, jangan S1. Nah, tandanya antum sebagai seorang intelektual nonsen, bohong, ngomong kosong kalau antum tidak punya buku. Antum wajib punya buku. Mulai dari sekarang makanya belajar. Jadi sekarang dalam rangka berlatih, antum memiliki buku. Sampai saat ini Abati terus membeli. Sekarang saja Abati sedang pesan selalu dari Shopee sekarang ini ya, atau online lah dari manapun. Tapi Abati udah pemeliharaan Shopee. Sekarang pun sedang menunggu buku. Baru 2 minggu yang lalu beli satu. Sekarang pun beli lagi. Buku apa saja yang diperlukan.
Tapi yang jelas berkaitan dengan kewirausahaan sekarang yang sedang abadi. 300 lebih halaman, harganya ya di murah kan, ya di 50 ribuan. Ya, ya, ada apa? Ya, ada apa? Oh belum antum? Oh iya, ayo silakanlah kumpulkan oleh siapa aja. Oke, satu orang berkeliling satu orang, cepat untuk infak. Ya, jadi di SMA Negeri 8 setiap hari silakan masuk. Oleh guru siapa? Apa nilai? Apakah nilai berarti? Hah? Berarti ke majelis dulu. Hah? Ke majelis dulu tadi berarti. Jadi di SMA Negeri 8 selalu dikumpulkan infak. Dan sekarang ada 100 paket untuk dibagikan kepada yang membutuhkan, fakir miskin sekitar kita, dan juga ada siswa barangkali yang kekurangan itu dikumpulkan ada. Sekarang tadi Abati ini kan ya, mungkin bisa tadi lupa belum divideokan. 100 paket itu banyak sekali itu. Ada beras 10 kilo, ada minyak apa tadi ya? Fortune itu 2 kilo, ada sarden, ada gula 2 kilo gula itu kelihatannya besar. Ada apa lagi ya? Teh ya, telur 1 papa. Ayo masuk. Gitu lah ya. Jadi masya Allah. Dan itu adalah infak antum. Nah, begitu juga antum berinfak untuk diri antum, yaitu berupa buku ya. Silakan antum. Oke, baik anak-anak sekalian. Sekarang buka tentang masalah sedekah itu, waduh dahsyat ya. Dahsyat. Tapi berharaplah pada Allah pahalanya. Jangan berharap kepada penggantian di dunia ini. Walaupun di dunia juga akan dibalas, tapi jangan itu yang diutamakan. Karena ada kasus-kasus ya tentang pahala sedekah yang bisa tokcer 40 hari di dunia itu, nggak usah dipikirin. Oke? Anak-anak sekalian, buka bab tentang bab terakhir lah, pengolahan. Oke? Pengolahan, cari di buku merah dan buku yang lain. Pengolahan dari atau membuat awetan nabati. Semester 2 nanti hewani ya. Sekarang nabati dulu. Baik. Buka oleh antum bukunya. Dan nabati tolong dibacakan daftar isinya. Oke? Tolong tutup pintunya ya setelah ayo. Daftar isinya 1. Silakan apa? Baca. Dari buku kuning ini baca. Tentang apa? Daftar isi. Itunya subnya. Ya, sub. Perencanaan usaha berarti planning. Oke? Planning. Yang sudah kita pelajari pada pelajaran lalu, yaitu poace ya. Ya, oke, poace. Oke. Berarti planning ini masuk kepada poace. Oke, 1. Terus yang kedua, sistem pengolahan itu berarti metode, ya, metode. Oke, poace kita udah mempelajari itu. Oh, udah itu tuh. Poace dengan apa? 5M plus 1I ya. Information. Kalau metode berarti ini masuk kepada 5M sini, oke. Terus yang ketiga, perhitungan biaya berarti money atau budgeting di sini ya. Budgeting, oke. Berarti ini ke sini juga, oke. Yang keempat, pemasaran produk langsung. Pemasaran produk langsung. Berarti marketing, oke? Marketing, pemasaran produk langsung, tidak MLM. Berarti ke sini juga ke 5M, oke? Yang 5? Yang terakhir evaluasi hasil usaha. Oke, evaluasi. Ini masuk juga ke sini. Semuanya udah dipelajari, oke? Anak-anak sekalian, jadi usaha apapun tidak akan terlepas dari manajemen ini. Jadi kita berarti akan memperkuat manajemennya kepada antum itu.
ya dalam 1 tahun ini. Nanti di kelas 2, di kelas 11, 12 itu tinggal diimplementasikan, berarti perkuat dulu itu manajemennya. Nah, untuk maka ini aja sederhana ini dulu ya. Nah, tidak akan terlepas daripada ini. Dan sekarang minggu depan kita akan memperkuat tentang budgeting money ini. Jadi akan membuat proposal satu usaha, proposal pembuatan budgeting membuat satu usaha tertentu. Nah, oke, kita langsung ke sini dulu ya. Dan ini merupakan tugas. Oke, tugas ya. Oke, coba perhatikan sini sampai harus paham betul tugasnya itu apa gitu. Karena ini akan diperdalam untuk minggu depan. Hanya tinggal satu materi itu. Tentang pantun, wah itu mah monumental ya. Monumental itu akan segera antum segera buat, selesaikan, dan minggu depan itu akan Abati kumpulkan melalui GCR tentunya. Tetapi itu tetap akan kita olah lagi terus karena jangan sampai ada kesalahan. Nah, itu ada prakaryanya. Ya, jadi 1 semester ini itu saja, dan itu dahsyat Ananda, dahsyat. Ya dasar sekali. Dan kalau antum ada yang mau mencoba misalnya, kan tiap orang pasti berbeda-beda, jiwa kewirausahaannya harus terbangun semuanya. Tetapi kalau ada yang mau testimoni dengan Abati, misalnya Abati, saya punya waktu lah, semester depan saya ingin mencoba, ingin dapat penghasilan, misalnya saya coba tunjukkan satu usaha, misalnya saya ingin dapat penghasilan 1 juta misalnya, minimal sampai misal 5 juta, mudah. Dengan buku saja bisa Anda. Ribuan alumni kita, antum teleponin aja alumni, Abati yakin kalaupun nggak 100%, ya 99% itu mereka akan pada membeli kalau antum ini. Katakan saya si Fulan kelas sekian SMA Negeri 8, kami sudah membuat ini bla 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 bla, udah selesai. Gitu loh. Jadi antum harus selalu optimis. Selain itu Abati banyak, online saja banyak. Antum usaha dan Abati bisa tunjukkan apapun ya. Cuman yang belum Abati bisa tunjukkan tentang investasi tertentu yang memang itu mudah tetapi resikonya high risk, high return itu Mas. Tinggi risikonya dan tinggi pendapatannya, itu Abati belum bisa sampaikan. Karena itu masalah halal haramnya pun Abati masih Abati anggap subhat ya. Tapi ada yang investasi yang, tapi kalau itu tantangannya kurang kalau untuk antum ya. Kalau investasi reksadana misalnya. Ada juga yang sekarang tapi itu digabung. Ya udahlah, masalah investasi nanti dulu. Investasi yang real boleh Abati tunjukkan. Tapi kalau investasi yang sifatnya bukan produk, itu Abati belum bisa ajarkan lah ya, karena khawatir. Resikonya tinggi sekali. Anda sekalian baik sini ya. Tugasnya apa? Tugasnya itu adalah satu, antum buat ya rencana. Nah, ini planning rencana. Jadi satu rencana ya, planning usaha buat satu produk. Nah, usaha buat satu jenis produk. Nah, gitu. Sampai sini ya, paham ya? Nah, pertanyaannya Abati, produk di bidang apa? Nah, jadi produknya itu antum boleh pilih, yaitu satu, boleh pilih misalnya boleh di kerajinan. Nah, boleh di kerajinan antum ya. Boleh di apa lagi? Boleh juga di budidaya. Sebelum Abati sampai ke sini ya, sebelum Abati lanjutkan, Abati ini langsung dibuat tidak, Ananda? Tidak. Antum membuat rencana doang ya. Karena produk antum semester ini cukup satu, ya, yaitu buku itu tadi. Nah, baru semester yang berikut nanti kita pikirkan ya. Kalau dulu kakak antum memang sih ada kadang-kadang 1 semester 2 gitu kan. Habis? Hah? Belum kan? Berapa menit lagi nih?
Enggak, sekarang jam berapa gitu? Itu aja. Sekarang 10.12. Oh, 10.12. Oke. 1 jam belajar. Kalau dia 1 jam tuh 1 jam 45 menit. Sekarang 12 menit. Aduh, tergesa-gesa sekali gitu. Oke lah, nggak apa-apa ya. Oke, tapi efektif tetap bagus ini ya. Ketimbang enggak lah ya. Ketimbang enggak. Cuman memang ya kembali kepada yang tadi, rezim ini udah berubah-ubah terus. Dan kita ini adalah Indonesia tercinta adalah umat muslim terbesar di dunia. Anda rezim enteng aja. Dan kata ketua MPR juga MUI sudah tidak relevan lagi dikaitkan dengan COVID ini. Ya, kalau bulan Juni, Juli dulu ya, sekarang sudah melandai. Kalau memang masih relevan, kenapa kita harus ada PTM? Ini kan bergabung juga. Itulah ya Ananda. Jadi itu sebuah pemikiran, makanya antum akan menggantikan di tahun emas nanti 2045 adalah Republik ini betul-betul diserahkan pada antum. Dan antum harus menjadi wira-wira pemimpin-pemimpin yang sidak, yang jujur, kemudian yang punya integritas. Antara apa itu integritas, abati? Menyatunya antara perkataan dengan perbuatan. Jangan ngomong kita mau buat kendaraan ini, nggak ada, bohong aja. Kita nggak akan, misalnya antum pemimpin nggak akan impor, nggak akan impor, bohong aja, jangan. Antum tidak punya wira itu. Tidak berjiwa wira, makanya belajar wirausaha itu diantaranya syarat pertamanya adalah jujur. Oleh abati udah ketahuan kan ada yang, cuman oleh abati tidak dimasukkan ke ini videonya. Siswa yang tidak jujur ketahuan anda. Ya, video kan kemarin juga. Apa abati? Ya itu tadi tugas kawannya dipoto dia, atasnya tidak ada. Gitu. Ya, nama orang yang dipotong, begini kan, ya beda. Terus dia protes, di grup pula protesnya, malu sendiri ya. Anak IPS, anak IPA juga ada, ya berarti nggak boleh sebutkan nama. Ya beda, terus dia protes, berarti saya mengumpulkan tambang emas 2. Ini sekian halaman tugas. Berarti masukkan, berarti jawab, dipoto lewat truk, tambang emas 0. Setelah itu beralibi, oh saya pikir itu tugas kedua. Lah tugas keduanya saja belum. Jadi udah kasihan tuh anak. Aduh ampun. Ya. Jangan coba-coba. Terus yang tadi tugas itu dilihat oleh kawan-kawannya ya, karena dia di grup ya, oleh Abed kegrupkan lagi. Iya, lain. Abed ditanya, karya siapa? Karya orang. Malu tuh, ampun. Awas ya, jujur, wira itu harus jujur. Pemimpin bohong aja, dusta, aduh udah. Gimana? Republik ini akan diserahkan sama antum. Jangan jadi pendusta, jadi apa lagi jadi tukang ngacak-ngacak. Ya, mau di tanggal ini, mau di tanggal ini. Bahkan hari libur bersama dihilangkan juga tuh nanti yang apa, yang Nasrani itu apa namanya, libur Natal ada yang dihilangkan loh bersama itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekarang sekali lagi kita. Boleh budidaya, boleh juga yang sekarang misalnya ini pengolahan boleh. Di pengolahan. Apa berarti contohnya? Kan harus ke contoh ya. Jadi dari definisi harus ke contoh. Kerajinan misalnya antum mau buat apa? Saya mau buat gantungan kunci boleh. Saya mau buat tas misalnya boleh. Saya mau buat kerajinan apa saja silahkan ya, banyak. Terus budidaya, saya mau buat tanaman anggrek misalnya, budidaya anggrek boleh. Sayur hidroponik boleh. Pengolahan, saya mau buat asinan misalnya boleh, mau buat manisan boleh. Ini hanya teori doang, Pak. Buka oleh antum referensinya. Nah, terus bagaimana cara membuatnya? Nah, makanya buka ini
sekarang makanya antum wajib punya buku ini. Kalau tidak punya, antum foto aja atau fotokopi, yaitu halaman 19 tentang budgeting ini. Nah, berarti akan latih antum selama 1 tahun ini, akhirnya bisa membuat sebuah proposal usaha tentang budgeting nantinya. Ya, karena itu penting sekali Ananda, ya. Sebelum usaha itu dulu yang harus dibuat. Yaitu halaman berapa ini? 19 sampai 21. Di sana ada format isiannya di sana ya. Nah, tapi apakah hanya itu saja yang antum foto misalnya yang belum punya ya? Jangan, harus sebelumnya juga. Karena ada uraiannya, misalnya nanti antum kan nggak ngerti misalnya apa yang dimaksud dengan biaya overhead misalnya. Nah, biaya overhead. Jadi dipotoin sebelumnya juga. Tapi formatnya ada di 3 halaman itu. Itu tugasnya Anda. Minggu depan kita akan bicarakan. Sampai sini, antum elaborasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Ya baik, mulai pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Syakila Evana Yara dari kelas 10 MIPA 1. Izin bertanya Abati. Nah. Untuk evaluasi itu, Abati jelaskan tadi termasuk ke 5M dan plus I kan Abati. Bukannya evaluasi masuk ke POAC Abati. Oke. Sekian. Terima kasih Abati. Ya, sama-sama. Oh gitu, untuk evaluasi. Wajar. Ya, baik. Ini langsung aja dikoreksi ya. Ke sini ya, evaluasi itu ke wajar. Oke, baik. Jadi evaluasi itu ke wajar. Oke, boleh. Apakah 5M1I boleh dievaluasi? Silahkan saja. Cuman karena ini supaya tertib, kita sedang ini wajar. Tadi tujuan Abati arahnya adalah ke wajar. Oke, baik, terima kasih ya. Betul ya, berarti antum termasuk yang kritis. Nah, harus sekritis itu. Ya, harus sekritis itu. Baik. Jadi evaluasi ya ada di wajib. Apakah ketika kita misalnya nanti menjalankan 5M ya tentang sebut aja men, ketika kita misalnya merekrut SDM kan yang dievaluasi juga ada SDM juga. Money dievaluasi juga, masalah keuangan semua memang benar ya. Jadi sudah inherent semuanya, tapi secara pembahasan secara spesifik memang masih di wajib gitu kan. Oke, sistem manajemen. Nah, apa yang harus dievaluasi? Evaluasi itu menyeluruh ya. Evaluasi itu bisa mengevaluasi sistem manajemennya dan bisa mengevaluasi unsur-unsur manajemennya. Contoh mesin misalnya, dievaluasi, wah ini ternyata mesin ini kurang efektif dan efisien, misalkan gitu. Siap ya? Silakan, yang lain. Siapa lagi? Oke, baik, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Zakiano Iguna dari kelas 10 MIPA 1. Ya. Nah, Revan ingin bertanya mengenai evaluasi. Tadi Abati ada bilang mengenai evaluasi itu adalah sistem manajemen dan unsur manajemen. Unsur manajemen di sini maksudnya gimana ya, Abati? Oke. Ya, baik. Mungkin entah Abati yang salah, tapi maksud Abati itu bukan evaluasi masuk ke unsur manajemen, tetapi evaluasi itu bisa mengevaluasi seluruh unsur manajemen. Oke, kalau belum paham nanti Abati jelaskan lagi. Silakan, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, 1, 2, 3. Jadi oke. Jadi Revan tadi yang dimaksud ini Abati ini ada kesini evaluasi. Ya, bukan evaluasi masuk pada unsur manajemen ya, bukan. Tapi kita bisa mengevaluasi seluruh unsur manajemen ini bisa dievaluasi kan gitu. Contoh, misalnya M yang pertama kan men ya, orang. Ini apa? SDM, sumber daya manusia kan gitu. Nah, ketika dia beraktivitas action, kan nanti di akhir aktivitas atau pada saat aktivitas, di akhir aktivitas kan ini punya siapa, jadi apa job description-nya, apa tugas dan fungsinya. Mungkin itu kan perlu dievaluasi. Oh, dia mah misalnya gini, prestasi lah sebut. Prestasinya. Wah, prestasinya itu kalau kalau pakai angka, dia prestasinya angka 100. Dia prestasinya angka 90, dia prestasinya angka 75, dia prestasinya 60. Gitu kan misalnya gitu.
Ini kan ada mengevaluasi SDM itu oleh siapa? Oleh manajer personalia gitu kan misalnya. Nah, kita hanya akan mempertahankan yang ini satu. Yang ini kita didik lagi supaya lebih meningkat. Kita upgrade, kita berikan pelatihan. Tapi yang 60 diganti aja lah. Nah, bisa seperti itu. Kan gitu. Ya, kan seperti itu. Jadi evaluasi maksudnya bukan masuk ke unsur manajemen, tetapi unsur-unsur manajemen ini bisa ketika Puace itu mengevaluasi apa? Kan mengevaluasi planning, mengevaluasi organizing. Nah, itu masuk ke organizing ini, kan gitu. Ya, staffing, organizing, ada siapa jadi apanya itu. Loh, kalau nggak salah udah bel ya? Oke ya, udah bel ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan cukup sekian saja karena sudah habis waktunya. Udah lewat jam berapa sekarang? Jam berapa? 10? 25? Oh 10 nih. Oh 1 menit dikira itu 10-12 berarti. Lewat 1 menit, oke, itu masih toleransi ya. 1 menit, 2 menit masih toleransi. Ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.